Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa setiap anak lahir itu pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak malas belajar. Contohnya secara dalil kauniyah, ayat kauniyah. Ketika anak kita lahir itu kan bisa hanya terlentang dan menangis. Tapi ternyata 2 tahun kemudian kita lihat dia sudah bisa lari-lari sekaligus bisa nganyang. Tahu nganyang enggak? Meminta sesuatu, ya bisa beralasan. Apakah kita melatih anak kita dengan mendatangkan trainer berjalan? Tidak. Apakah kita mendatangkan ahli bahasa sehingga anak bisa berbahasa, bisa ngomong? Tidak. Anak kita belajar sendiri sejatinya itu. Tidak ada anak itu putus asa untuk merangkak seumur hidup karena waktu pelatihan berjalan jatuh-jatuh terus, nggak ada. Itu pertanda bahwa mereka itu tangguh belajar. Hanya saja kita salah persepsi bahwa yang namanya belajar itu selalu duduk manis, menulis, ya, membaca, tenang. Ternyata gaya belajar mereka berbeda-beda. Gaya belajar mereka berbeda-beda. Ini karena persepsi kita saja itu. Ya, persepsi kita bukan anaknya. Kita kembali lagi, anak nggak ada yang masalah sejatinya itu. Yang masalah siapa sebenarnya? Orang tuanya. Ini wong fitrah mereka lahir kok. Ya. Jadi belajar itu jangan dimanai selalu duduk manis, membaca, menulis, menghafal. Mereka bertengkar itu belajar. Untuk apa? Mempertahankan diri, untuk mempertahankan akidah kelak kalau dia sudah dewasa. Ya. Anak mencoret-coret tembok itu belajar. Dia ingin menjadi seorang arsitek. Ini, ya. Kemudian anak itu kalau pulang tuh senangnya main terus, ya. Pulang sekolah sepatu dilempar, tas dilempar terus dolan, ya. Pulangnya nanti menjelang maghrib, ya, bocah lali omah, ya. Itu juga belajar sebenarnya mereka. Cuma mereka belajarnya itu unik, ya. Unik belajarnya. Ada yang mereka belajar itu dengan banyak melihat. Sehingga kalau mereka menghafal Al-Quran itu dengan membaca, dengan media yang dilihat. Kalau belajar ruangannya agak redup, dia nggak nyaman. Ini, kalau dia diterangkan oleh gurunya, maka gerak bibir gurunya dilihat. Maka guru senang sekali, wah memperhatikan gitu. Nah, tapi ternyata ada gaya belajar yang lain. Kalau yang tadi itu visual namanya ya. Visual itu matanya lebih cerdas dari yang lain. Yang kedua adalah auditori. Ini telinganya. Dia kondisi gelap saja bisa belajar asal dengar suara. Kalau dia menghafal Quran itu dengan nyetel audio murotal. Ya, kalau dia misal suruh menghafal dengan atau belajar dengan membaca, mesti membacanya keras biar telinganya mendengar. Dan itu terbawa sampai dia besar. Itu auditori namanya itu. Ya. Ada yang seperti itu. Maka kalau di kelas ada anak kemudian dia tiduran, tapi kalau ditanya bisa, berarti dia auditori. Cuma sering disebut anak tidak memperhatikan, dilempar kapur. Ya. Kalau zaman kita dulu dilempar penghapus itu, sampai pecut itu pakai pring itu. Nah, perhatikan. Padahal diperhatikan malah nggak mudeng itu. Ya, suruh menterleng, wong dia auditori kan itu. Nah, kita harus paham itu. Termasuk anak-anak kita itu gaya belajarnya apa. Terus kemudian yang ketiga yaitu kinestetik. Ini yang tidak betah duduk lama. Baru 5 menit, Pak, izin ke belakang. Nah, gurunya juga aneh lagi, kan kemarin sudah. Nah, gitu. Karena seringnya itu, nanti kalau terus sudah izin berkali-kali nggak boleh, dia usil, ganggu temannya, gurak-gurakin, pokoknya badannya harus gerak. Ini gaya belajar kinestetik. Dia belajar harus dengan bergerak. Ada anak, dan ini sering disebut anak bermasalah kan itu. Padahal dia nggak bermasalah. Hanya saja guru atau orang tuanya nggak paham kalau gaya belajarnya itu. Maka kita harus akui setiap anak itu hebat dan mereka semua pembelajar.